Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gadai. Menurut bahasa, Ar-Rahman berarti tetap dan kelestari, dan dapat juga dinamakan Al-Habbu yang artinya pertahanan. Ar-Rahu juga berarti Al-Taubat dan Al-Habs, yaitu pengucapan atau penahanan menurut istilah syara. Rahman adalah menjadikan suatu benda bernilai adanya benda menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Menurut Syahid Syabik Rahim, menurut syara ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta. Menurut orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya atau bisa mengambil sebagian barang itu. Rahan di tangan murtahin berfungsi sebagai jaminan utang rahin. Barang yang dijadikan jaminan itu bisa dijual di lelang apabila melewati batas waktu kesepakatan bersama. Syaratnya yaitu apabila barang yang dijual tersebut harganya melebihi utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada rahin. Sebaliknya, apabila barang yang dijadikan jaminan itu setelah jual tidak bisa menutupi utang, maka rahin harus menambah kekurangannya. Cara sederhana, rahin adalah menjadikan benda sebagai jaminan atau atas utang. Rahin adalah suatu barang yang dijadikan pencegahan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Harta di sini dapat berupa barang, perhiasan, kendaraan, dan sebagainya. Dasar hukum ran. Menurut kesepakatan para ulama bahwa ran atau gadai hukumnya dibolehkan. Dasar kebolehan akad ini yaitu Al-Quran dan hadis. Dalil yang menjadi dasar hukum ran yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Al-Quran surat Al-Isra ayat 34. Artinya, dan tunaikanlah janji-janji itu, sungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran surat Al-Isra ayat 34. Hadis Nabi yang dijadikan dasar hukum akad ini yaitu artinya dari Anas RA ia berkata, Rasulullah SAW menanggungkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan lainnya. Hadis lain yaitu artinya telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, sesuatu hewan yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan. Begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan. Hadis riwayat Bukhari. Rukun dan syarat ran. Menurut jumhur ulama, rukun ran ada 4, yaitu 1. Sigot, lafai jabah dan qabul. 2. Orang yang berakad, al-rain dan al-murtahin. 3. Harta yang dijadikan agunan al-marhun. 4. Utang al-marhun B. Adapun syarat-syarat yang terkait dengan rukun-rukun di atas yaitu A. Syarat yang terkait dengan marhun, barang yang digadaikan, yaitu barang yang digadaikan adalah barang yang dapat diperjualbelikan atau memiliki nilai ekonomis dalam pandangan syara. Nilainya seimbang dengan hutang, jelas dan tertentu, milik sah debitor, tidak terkait dengan hak orang lain, harta yang utuh dan tidak bertebaran. Bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. B. Syarat yang terkait dengan marhun B, tanggungan atau hutang, yaitu hak yang wajib dikembalikan pada kreditor. Hutang bisa dilunasi dengan agunan tersebut, hutang jelas dan tertentu. C. Syarat yang terkait dengan pelaku transaksi atau akidai. Syarat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah mereka yang memenuhi kriteria ahliyatu al-tabaru, yakni memiliki akil, balik, cakap, bertindak, dan kondisi tidak ada paksaan dan tekanan. D. Syarat yang terkait dengan sihat ijab kabul, yaitu ucapan serah terima disyaratkan harus ada kesinambungan antara ucapan penyerahan atau ijab dan ucapan penerimaan. Apa yang diucapkan oleh keduanya tidak boleh ada jeda dari transaksi lain. Di samping itu, lafaz qabul harus cocok dengan ijabnya. Contohnya, Rahi berkata, saya gadaikan barang X.
dan murtahin menjawab, "Saya terima gadai Anda berupa barang es." Pemanfaatan objek menurut para fuqaha. Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang menembus hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat dari penerima. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka menurut sebagian para fuqaha barang gadai atau jaminan boleh dimanfaatkan. Murtahin hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan barangnya atau namun sebagai pemilik munharu. Apabila barang gadai itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi milik rahin dengan syarat bahwa tidak mengurangi inti barang gadai. Para ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh tindakan tersebut menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetapi mengenai boleh tidaknya pihak pemegang barang, jaminan memanfaatkan barang, jaminan pihak pemegang barang, jaminan memanfaatkan barang, jaminan meskipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama fikih. Pemeliharaan objek gadai dan biaya. Selama barang gadai berada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan mereka suara amanat yang dipercayakan kepada oleh pihak gadaian. Sebagai pemegang amanat, berkewajiban memelihara kemasalahan barang gadai sesuai dengan kesadaan barang. Mengenai biaya perlindungan pemeliharaan, ulama fuqaha sepakat bahwasannya segala risikonya atau biayanya yang timbul untuk pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemilik barang, yaitu rahim, karena setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, yaitu artinya gadai itu tidak menutup akan yang punya dan manfaat barang itu. Paldahnya punyaan dia dan dia wajib menggunakan segalanya. Ulama Hanafah berpendapat bahwa segala pembelanjaan yang diperlukan untuk kepentingan barang gadai hendaklah ditanggung oleh rahim, karena barang tersebut hak miliknya dan ditanggung oleh pegadai murtahin. Karena ia yang tidak berhak memegangnya, maka ia terikat dengan perkara berkaitan. Merupakan biaya yang mesti ditanggung oleh pemilik barang. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa semua perbedaan dan bayaran perkara-perkara yang berkaitan barang gadai haruslah tanggung oleh pegadai rahim. Berakhirnya akad gadai. Menurut hukum, apabila sudah jatuh tempo membayar utang, maka pemilik barang gadai wajib melunasi utang dan pihak murtahin wajib menyerahkan barang yang dijaminkan kepada rahim. Sedangkan menurut fuqaha, jika rahim tidak melunasi utang saat jatuh tempo, barang gadai boleh dijual untuk melunasinya. Dan jika rahim tidak setuju, hakim bisa memaksanya dengan cara membayar ataupun menjual barang tersebut. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, akad rahim terakhir dianggap berakhir apabila pertama, barang gadai diserahkan kepada pemiliknya dan ikhtiar, maka akad rahim menjadi batal. Kedua, rahim melunasi semua utangnya. Tiga, waktu pelunasan yang telah disepakati telah jatuh tempo. Dan ada juga pendapat lain menyatakan bahwa akad rahim dipandang habis dengan beberapa cara. Yang pertama, barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya. Dua, dipaksa menjual jaminan tersebut. Tiga, rahim melunasi semua utangnya. 4. Pembatalan rahim dari pihak murtahin. 5. Pembebasan utang. 6. Rahim meninggal dunia. 7. Barang jaminan tersebut rusak. 8. Barang jaminan tersebut dijadikan hibah atau sedekah.
Aplikasi rahin dalam perbankan syariah. Akad rahin dalam perbankan syariah diaplikasikan dengan dua cara. Yang pertama, sebagai produk pelengkap. Rahin dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai'ah murabahah. Bank dapat menambah barang nasabah sebagai konsekuensi akad. Yang kedua itu sebagai produk tersendiri. Rahin sebagai sebuah lembaga keuangan sebagai bank seperti Pegadaian Syariah. Akad rahin dianggap sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Jadi perbedaannya, nasabah dalam rahin tidak dikenakan bunga. Yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.